Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab ikhlas. Ini tema yang mungkin tidak asing. Ini adalah tema yang mungkin tidak asing di telinga kita, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahasnya secara mendalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bahasan hijrah ini bukan hanya sekedar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga dibutuhkan pengorbanan berupa tenaga, waktu, meninggalkan harta benda yang sebelumnya sudah dibangun dengan relasi yang mungkin dikatakan mapan, dan harus dia tinggalkan untuk taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Lalu para sahabat ini hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Tetapi yang menarik, di antara mereka itu ada juga yang hijrahnya masih tercampur-campur dengan urusan dunia. Tidak murni sami'na wa ato'na dari perintah Allah dan Rasul. Jadi ada seorang laki-laki yang tertarik kepada seorang perempuan. Perempuan ini namanya Ummu Qais, ibunya Qais. Lalu laki-laki ini pengen menikah, lamaran, khitbah ke Ummu Qais, tetapi Ummu Qais ini ngasih syarat. Kalau kamu pengen menikah dengan saya, syaratnya satu, kamu juga harus ikut hijrah ke Madinah. Akhirnya laki-laki ini hijrah juga ke Madinah, tapi tercampur dengan niatan tadi itu, pengen menikah dengan seorang wanita. Dan ini urusan dunia. Sementara para sahabat yang lain itu hijrah ke kota Madinah memang sami'na wa ato'na terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan dua contoh ini memiliki nilai pahala yang berbeda. Yang pertama yang karena lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan pahala hijrah. Sementara yang hijrahnya karena wanita dunia, maka dia tidak mendapatkan pahala, namun mendapatkan dunia yang dia cari. Mendapatkan wanita tadi itu setelah hijrah. Untuk itulah kemudian kita sering mendengarkan hadis ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu tergantung pada
niatnya. Termasuk jenengan-jenengan datang malam ini nih ke masjid. Ini semoga jadi pahala semua. Tapi wallahu a'lam. Antara jenengan sama Allah yang tahu isi hati itu. Kita hanya bisa melihat dohirnya saja. Apa yang nampak saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan baik itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'i ma nawa. Dan setiap orang itu membawa niatnya tadi itu untuk melakukan sesuatu. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fahijratuhu ilallah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na perintah Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan pahala hijrah tadi itu. Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang membuatnya tertarik, salah satunya adalah wanita, di sini pembahasannya, au imro'ah yang kihuha, atau wanita yang akan dia nikahi nanti. Fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Maka hijrahnya kepada niat yang dia tanamkan sebelumnya. Nah, disinilah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali menanamkan niat karena Allah setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Dari hadis ini kita bisa memunculkan definisi atau pengertian ikhlas. Karena ini pembahasannya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas ini kalau dilihat dari sisi bahasa, dia berasal dari kata akhlaso yukhlisu, yang artinya memurnikan. Kalau di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi labanun kholisun, susu murni. Maksudnya apa Ustaz? Ketika melakukan perbuatan baik, pastikan itu murni kita lakukan, dorongan hati kita itu karena ingin melaksanakan perintah Allah, tidak tercampur dengan embel-embel dunia. Kenapa kamu datang ke masjid? Lillahi ta'ala saya. Tapi saya juga suka itu sama snack-snacknya. Berarti mulai kecampur-campur. Nggak murni. Mulai kecampur-campur. Sahabat pun demikian ini. Hijrah juga dia. Tapi kecampur sama tertarikan untuk menikahi seorang wanita. Nah ini penting. Memurnikan niat dorongan hati itu betul-betul lillahi ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya niat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Misalkan yang pertama, nanti di akhirat itu ketika penghisapan dimulai, Allah manggil 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu orang yang meninggal dunia dalam keadaan, waktu ditanya, dulu waktu di dunia, nikmat yang saya berikan kamu gunakan untuk apa? Nikmat hidup. Nikmat hidup. Orang ini jawab, saya gunakan berjihad fisabilillah. Ini luka-lukanya banyak ya Allah, saksinya ini. Berjihad fisabilillah. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Padahal berjihad fisabilillah, perang. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan semua itu supaya dikatakan pemberani, keren, gagah. Ini semua dunia. Dan kata Allah, dan kamu sudah mendapatkan semua itu. Setelah menang dari peperangan, orang ini dipuji-puji dan merasa bangga. Keren kamu tadi, hebat, bisa bunuh banyak orang. Dia merasa bangga. Karena memang niatnya ingin dipuji supaya dikatakan keren. Dan kata Allah, dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Makanya di hadis ini kan disampaikan, fahijratuhu ila ma hajaru ilahi. Maka orang itu hijrahnya sesuai dengan niat awalnya apa, dia dapatnya apa itu yang dia dapat.
Kemudian datang kelompok yang kedua, ini orangnya suka menuntut ilmu, suka menghafal Al-Quran, suka membaca Al-Quran. Ditanya sama Allah, dulu waktu di dunia, hidupmu kamu gunakan untuk apa? Saya mengajar, saya menuntut ilmu, saya membaca Al-Quran, saya menghafal. Kata Allah, kamu pendusta. Kamu melakukan semua itu supaya dikatakan qori, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, supaya dikatakan alim, orang yang berwawasan luas. Bukan karena saya, padahal Allah itu sudah jelas menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Enggak ada tujuan yang lain kecuali cuman itu aja. Ini makanan dibuat oleh ibu-ibu, pasti ibu-ibu, nggak mungkin bapak-bapak kalau ini. Karena packingnya bagus sekali. Ini makanan dibuat sama ibu-ibu, pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Untuk dimakan, bukan untuk selfie. Apalagi lihat aja kenang-kenangan snack dari pengajian. Cuman itu aja tujuannya. Kita pun juga sama diciptakan. Mungkin ada yang baru menikah, pengen punya anak. Nanti kalau punya anak, bapak dan ibu itu harus tahu. Anak yang lahir dari seorang wanita, tujuannya apa? Kamu lahirin nak ya, jangan lupa. Kamu cuma untuk beribadah saja. Nggak ada yang lain. Karena Allah sudah bilangnya begitu. Sehingga kalau yang keluar dari ibadah berarti keluar dari poros jalur yang lurus. Nah, disinilah kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan, untuk apa saya membaca, saya S1, S2, S3? Enggak, kamu bohong. Kamu hanya supaya dikatakan berwawasan luas, keren dan macam-macam. Sama juga kalau misalkan di dunia kampus, tujuanmu bikin makalah, nulis dikirim ke Jawab Pos, KR, Kompas, jurnal internasional dan macam-macam itu tujuannya apa? Ulillahi ta'ala, enggak, kamu berdusta, kamu berdusta. Kamu tujuannya hanya untuk memperpanjang kurikulum vitae. Ketika bikin kurikulum vitae itu karya tulis, semuanya hanya supaya kenaikan jabatan. Itu aja tujuanmu, bukan karena saya. Makanya Allah tahu betul niat kita itu. Kata Allah, kadzabta, kamu pendusta. Lalu kemudian datang kelompok ketiga, dipanggil sama Allah. Dulu waktu di dunia, kamu gunakan nikmatku untuk apa? Kata orang ini, saya sedekah, berbagi, Jumat berkah, subuh berkah, berkah-berkah semuanya. Dia berbagi. Kata Allah, kadzabta, kamu pendusta. Memang hati itu hanya kita sama Allah yang tahu, orang lain nggak tahu. Kalau Allah menyampaikan, kamu lakukan semua itu supaya dinilai oleh orang dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan pujian-pujian itu. Pak Haji ini memang paling dermawan di kampung ini. Dan kamu sudah merasa senang, kamu sudah mendapatkan. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Jadi hijrahnya tergantung pada niat dia hijrah itu sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat untuk menyeret ketiga kelompok ini masuk ke dalam neraka. Tidak jadi masuk surga. Karena semua amalan baik yang dia lakukan di dunia bukan karena Allah, tapi lid dunia. Karena dunia, jabatan, pujian, dan macam-macam. Nah, disinilah kemudian saya katakan penting sekali menata niat lillahi ta'ala untuk setiap amal baik yang kita lakukan. Baik itu amalan yang ibadahnya kepada Allah ataupun sosial. Kerja bakti kan ada biasanya bulanan, mingguan. Itu bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul saja, pastikan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita untuk merawat bumi, menjaga kebersihan. Kenapa kok gotong royong? Kalau perlu itu ketua panitia, misalkan semuanya muslim, itu tujuannya jelas. Yuk gotong royong yuk, kampung kita sudah kotor. Ini Allah nyuruh kita supaya ngerawat bumi ini. Wah itu akhirnya orang datang itu karena Allah, bukan karena ketua panitia. Sehingga jelas pentingnya menata hati karena Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini juga disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pentingnya menata niat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dititipkan kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk badan kalian, kepada rupa-rupa kalian yang mungkin habis skincare, facial, habis 305.000 dan macam-macam. Walakin yanduru ila kulubikum. Tetapi Allah melihat dan menilai kepada hati-hati kalian. Ini pentingnya menata niat. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada orang yang membunuh dan yang dibunuh ternyata dua-duanya masuk neraka. Lalu sahabat itu bertanya, ya Rasul, kalau orang yang membunuh masuk neraka, oke, kayaknya pas. Tapi ini orang yang dibunuh kok bisa juga masuk neraka? Nah ini ternyata kata kuncinya niat. Di sini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al muslimani bis saifahima, ketika bertemu dua orang muslim membawa pedang, keduanya sama-sama membawa pedang, fal qatili wal maqtul finnari, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kultu, para sahabat ini itu bertanya, ya Rasulullah, hadal qatili fama balul maktul. Wajar kalau yang membunuh masuk neraka. Lah ini gimana yang dibunuh kok bisa masuk neraka? Jawab Nabi Muhammad, qala innahu kana harison ala qatli sahibihi. Ternyata yang dibunuh pun juga ada niatan untuk membunuh orang yang membunuhnya, cuman kalah hebat. Yang membunuh tadi itu niatnya memang untuk membunuh, dan yang dibunuh awalnya juga rencana untuk membunuh karena kalah hebat dia yang dibunuh. Dan dua-duanya sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena ada niatan untuk membunuh seorang muslim, dan kita tahu sendiri bahwa seorang muslim tidak boleh membunuh muslim yang lain. Ini posisi niat betapa pentingnya dalam kegiatan sehari-hari kita. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, beliau menyampaikan, dan ini penting sekali untuk diobrolkan di dalam keluarga kita sehingga menjadi penyemangat kita dalam menghabiskan waktu setiap hari. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi. Hadisnya hadis qudsi. Kedudukannya tinggi. Hadisnya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu maknanya dari Allah, makna. Tetapi susunan lafadznya dari Nabi Muhammad. Sementara Al-Quran maknanya dari Allah, susunan lafadznya juga dari Allah. Ini bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah ini hadis qudsi. Ciri-cirinya itu ada lafadz fima yarwi an rabbihi. Tabaraka wa ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati was sayyiati, mencatat nilai-nilai kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian menjelaskan demikian rinciannya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang ada keinginan untuk melakukan perbuatan baik. Mungkin tetangga jenengan maghrib ini ada yang serius mau datang, tapi nggak jadi. Uzurnya uzur syar'i, sakit perut, kebanyakan makan durian, musim durian ya. Tapi memang nggak main-main, serius betul. Mau berangkat, tapi mules. Setelah dari kamar mandi masih minta cap lang, diolesin sama istrinya ya, karena mules tadi. Faman hamma, barang siapa yang ada keinginan bihasanatin, melakukan satu kegiatan baik, tapi serius. Falam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya karena ada uzur syar'i tadi itu. Kata bahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Ini luar biasa betapa baiknya Allah. Allah menulis baginya satu pahala yang sempurna. Nanti jenengan-jenengan ini rencananya mau sholat isya. Sudah mulai diseriusin dari sekarang.
Sudah dapat pahala itu. Mau sholat? Bisa. Maka sudah dicatat satu pahala yang sempurna. Sempurna. Kemudian, wa in hamma biha, ketika dia menginginkan melakukan perbuatan yang baik, fa'amilaha, lalu dia melakukannya, kata bahullahu asyra hasanatin. Allah memberikan kepadanya, mencatat padanya 10 kebaikan. Ila sab'ina ma'atin. Hingga 700 kebaikan. Tergantung bagaimana kualitas kita melakukan amal baik tersebut. Ila ad'afin kathiro. Bisa jadi berlipat-lipat lagi. Lebih dari 700. Dan ini ada ayatnya. Ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa ngasih lebih dari 700 kali lipat tadi itu. Termasuk yang sedekah ini makanan hari ini. Kalau ikhlas lillahi ta'ala diganti sama Allah 700 kali lipat. Tapi nanti pulang gak usah dicari-cari di rumah. Mana itu 700 kali lipat? Terserah Allah ngasihnya dengan cara yang seperti apa. Nggak usah ditunggu-tunggu. Ya, nggak usah ditunggu-tunggu. Bisa jadi 2 tahun nggak sakit-sakit. Bisa jadi keluarga itu nggak yang berantem-berantem, adem di dalam rumah. Bisa jadi anak nggak sakit-sakit. Bisa jadi anak kuliah kok lancar, diterima, dapat beasiswa. Balasannya nggak harus dalam bentuk makanan lagi. Terserah Allah. Allah paling tahu kita itu butuhnya apa. Kemudian, wa in hamma bisayiatin, dan barang siapa yang ada rencana melakukan perbuatan jahat. Misalkan pulang-pulang dari sini ada yang rencana mau mencet bel tetangga. Habis itu kabur lari. Di perumahan-perumahan itu pencet kabur. Kemudian falam ya'malha, lalu dia tidak mengerjakannya, menahan diri, rencana awal tapi dia tahan. Kata bahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah menulis baginya pahala satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan barang siapa yang tetap melaksanakan keburukan tadi, kata bahallahu sayyi'atan wahidatan. Allah mencatat baginya satu kesalahan saja, tidak lebih daripada itu. Inilah pentingnya posisi niat. Untuk itulah kemudian sekali lagi, melakukan amalan baik, pastikan semuanya lillah ta'ala. Dari sinilah kemudian kita mengambil 2 pelajaran penting. Yang pertama, sebesar apapun modal yang kita keluarkan dalam melakukan amal baik, jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan pahala kelak di akhirat. Orang hijrah dari kota Mekah ke Madinah modalnya banyak sekali itu. Dia harus meninggalkan harta, kadang meninggalkan keluarga, tenaga, waktu, logistik. Nggak ada nasi padang di tengah jalan. Rest area itu nggak ada. Berbagi makanan, dan lain semacamnya. Modalnya luar biasa. Tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, zong, kosong. Kemudian pelajaran yang kedua, jika kita melakukan amal baik bukan karena Allah, tetapi amal baik itu berdampak baik kepada orang lain, maka balasannya tetap ada, namun hanya di dunia. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Makanya kalau ada orang yang suka membantu orang lain, tapi bukan karena Allah, dia sosial saja, karena dia tidak beriman sama Allah, maka dia tetap dibalas sama Allah itu kebaikannya. Akhirnya kan kaya-kaya orangnya. Tetapi di akhirat gak dapat apa? Gak dapat. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin jenengan-jenengan mau bertanya, tapi nggak ada sisi bertanya. Bertanya-tanya, Ustaz kalau gitu gimana nih bapak-bapak kalau kerja setiap hari, gimana niatnya supaya keterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang setiap hari bekerja juga mungkin di kantor atau bisnis atau
rumah tangga, gimana supaya semuanya itu bernilai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan amal baik, itu pastikan level niatnya dinaikkan, bukan pada tujuan yang kita inginkan. Contoh gini, bapak-bapak kerja, keluar dari jam 7, pulang jam 3. Kenapa kerja? Cari uang Ustaz. Nah, berarti sudah mulai tuh fokusnya di tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya butuh dorongan. Karena dua uang. Uang. Fulus lagi. Fulus. Fulus. Kalau udah pulang-pulang senang betul. E-banking dilihat terus bolak-balik setiap hari. Fokusnya di duit. Berdosa. Enggak berdosa. Cuma kalau fokusnya hanya di duit, ya dia hanya dapat duit. Pahala belum tentu dapat. Coba naikkan levelnya. Bapak kenapa bekerja? Allah yang nyuruh. Saya sebagai suami punya kewajiban cari nafkah. Saya jemput nafkah itu nanti saya kasih kepada keluarga saya. Maka tujuannya itu bukan uang. Ada yang lebih tinggi karena Allah nyuruh. Ibu-ibu pun demikian. Ketika di rumah nyuci. Kok nyuci? Umi supaya rumahnya bersih. Ya sudah dapat rumah bersih aja. Kenapa kok masak mie? Ya biar kita makan. Ya udah dapat kenyang saja. Dapat dunianya. Pahala wallahu a'lam. Tapi kalau jenengan-jenengan melakukan semua itu, kenapa melakukan semua itu? Allah yang nyuruh. Nyuruhnya gimana? Bukannya istri itu nggak wajib nyuci, nggak wajib, nggak wajib masak, nggak wajib. Jadi bapak-bapak jangan maksa, nggak wajib, nggak wajib belanja. Cuma wajibnya itu taat kepada Allah sama taat kepada suami. Jadi kalau suami minta tolong masak mie, masak. Tapi hukum fikihnya itu nggak wajib. Hukum fikihnya. Jadi cuma dua saja, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Dan kalau suami minta mie nyuci, mie nyuci. Karena itu perintah yang tidak bermaksiat. Mie ke diskotik yuk, oh jangan. Itu boleh dilanggar. Nah, disinilah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu diniatkan levelnya, bukan karena dunianya. Jenengan memasukkan anak ke pesantren tujuannya apa? Macam-macam itu orang tua itu karena saya sebagai guru di pesantren ngerti. Kok anak masuk pesantren? Wah, kalau di rumah nakal. Jadi tujuannya itu. Kenapa masuk ke pesantren? Nanti supaya dapat pekerjaan yang bagus. Kenapa kuliah di kampus ini? Ini punya potensi pekerjaannya nanti penghasilannya 2 digit. Jadi karena dunia. Pernahkah kita kemudian menata niat anak kita saat dimasukkan ke pesantren? Kenapa Pak dimasukkan ke pesantren? Supaya Allah ridho. Supaya Allah ridho. Nah, kalau udah niatnya seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah ridho. Ini yang perlu ditata. Penting sekali, kenapa? Ya tadi itu, supaya fokusnya bukan karena dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begini. Setelah kita menata niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka di situ nanti kita akan melihat dampak positifnya. Jenengan Bapak bekerja karena Allah, Ibu bekerja karena Allah, anak sekolah karena Allah. Itu ada dampak positifnya. Contoh misalkan dalam proses pelayanan. Kerjanya dalam proses pelayanan. Apa SOP-nya? Tersenyum. Senyum. Tapi ada orang yang dia hanya tersenyum saat bekerja, di luar itu enggak. Coba lihat di pesawat yang suka bolak-balik naik pesawat. Silakan, ada butuh apa? Silakan. Coba keluar dari pesawat, pramugarinya disapa. Mana tersenyum, kecuali memang terbiasa tersenyum. Sebelum kerja tersenyum memang terbiasa. Tapi ada orang yang memang kerjanya itu tersenyum.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, pencairan ya. Apa lagi yang bisa saya bantu? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Coba keluar dari pekerjaan. Mbak, curiga? Apa ini? Karena dia tersenyumnya itu karena SOP. Sementara orang yang pekerjaannya itu melayani proses pelayanan, lalu dia tersenyum, dia ngerti kenapa kamu tersenyum. Allah yang nyuruh melalui sabda Nabi Muhammad SAW, tabassumu kaliwajihi ahi kasodaku. Kalau kamu tersenyum kepada orang lain, saudaramu, karena Allah Subhanahu wa taala itu bernilai sodako. Sehingga orang yang tersenyumnya karena Allah, ini ada bedanya. Sama atasan atau sama bawahan itu sama. Kan ada begini kadang kalau ada atasan. Dia posisinya tengah-tengah. Misalkan kepala sekolah, di atasnya ada direktur atau kepala yayasan, tapi di bawahnya anak buah. Ada. Gimana Pak kabarnya sehat? Respect sekali. Menggunakan 3 teknik. Pertama teknik memperhatikan, tersenyum secukupnya, nganggu untuk menghormati. Itu teknik komunikasi dasar. Pas ke bawahannya, kadang dipanggil, Pak, ya, ini ada ya, ya tanda tangan dulu ya, ya taruh situ, taruh situ, taruh situ. Nggak pakai noleh. Berarti tersenyumnya dia masih tercampur dengan dunia. Ketika ada atasannya, senyum. Ketika ada bawahannya, hmm, hmm. Kadang nggak jawab, Bang. Kayak nggak ada kosakata lain selain hmm, hmm. Nah, ini ciri-ciri yang masih belum ikhlas. Kalau dia ikhlas, ke atas yang tersenyum, memang SOP aturan kantor, nggak masalah. Tapi ketika tersenyumnya memang karena nilai ta'ala. Ke bawahan dia tersenyum juga. Semuanya tersenyum. Ini bedanya. Dan ini ada jenengan kalau ngelihat kawan-kawan dan nggak harus langsung membicarakan orangnya di sini ya, cukup tahu saja kan. Itu memang begitu cara menilai orang itu ikhlas atau enggak. Atau jangan-jangan kita sebagai aktornya, sebagai pelakunya. Siapa ke bawahan. Masih lain lagi. Sama juga, pasangan pun demikian. Ketika dapat transferan dari suami, tersenyum. Terima kasih engkau lah pasanganku yang paling wild. Tengah bulan biasa senyumnya. Jadi senyumnya itu jangan sampai gara-gara transferan awal bulan harus sama semuanya. Itu namanya ikhlas lillahi ta'ala. Tidak tercampur karena dunia. Contoh yang kedua, kita banyak contoh-contoh. Apa tahu pelakunya ya. Berbagi makanan kepada tetangga. Habis makan enak-enak, masak enak-enak. Opor ayam misalkan. Kasih ke tetangga. Nyuruh anak kasih ke simbah atau embok atau tetangga sebelah. Kasih ayam. Besoknya yang tetangga sebelah ngasihnya bukan ayam, tempe goreng. Jenengan kalau sampai tersinggung atau merasa kesel, nah berarti ini sudah tercampur. Karena hadis Nabi Muhammad SAW, tahadu tahabu, hendaknya kalian saling berbagi, akan muncul rasa suka. Itu saat berbagi, gak perlu punya pikiran kapan dibagi. Karena saat memberi kepada orang kan niatnya lillahi ta'ala murni. Pengen dapat pahala, murni saja. Nggak ada campuran yang lain. Tapi kok ada iming-iming, kapan saya dibalas? Nah ini mulai kecampur. Tapi adatnya begitu Ustaz, ini jangan pakai itu. Tetap lillahi ta'ala. Bahkan kalau misalkan takdirnya nggak dibalas, itu nggak boleh jadi omongan ketika jenengan sedang arisan. Itu. Sukanya nerima itu. Nggak pernah ngasih. Padahal bau durian montongnya, tiap hari saya cium. Semangatnya cuma nerima aja. Berbaginya nggak semangat. Ini yang disebut pahala hangus gara-gara menjelekkan orang lain dari kebaikan yang kita laksanakan. Biasa-biasa saja. Asal tahu saja, nggak usah diomongin. Ini ciri-ciri orang yang
Ikhlas lillahi ta'ala. Jadi dampaknya luar biasa. Dan orang yang bekerja ikhlas lillahi ta'ala ngerti bahwa ikhlas itu tidak boleh dicampur dengan hal-hal yang haram. Misalkan ada pembagian amplop, tanya dulu, jangan langsung alhamdulillah. Ustaz, amplop, apa ini? Ini Ustaz kepanitiaan. Kalau jenengan memang nggak pernah ikut panitia itu, jangan terima. Tapi semuanya harus nerima. Enggak, terserah mau diapain, pokoknya saya nggak mau terima. Kayak kemarin, saya dapat amplop. Apa amplop ini? Check in santri Ustaz. Oh iya, saya kerja. Sebelumnya, apa amplop ini? Ini Ustaz. Enggak pernah ngerasa saya. Tapi Ustaz pernah kelihatan, atau cuma kelihatan. Enggak kerja. Enggak usah, saya nggak terima. Kadang saya saking ekstrimnya itu. Kadang-kadang aja, sesekali aja. Kalau pas gajian, slip gaji saya lihat. Nah ini saya nggak merasa ini kok dapat uang. Ini kok dapat uang ini. Saya datang ke kepegawaian. Saya sampaikan, Mbak, ini saya nggak merasa ini. Saya balikan uangnya ya. Saya balikan betul. Karena buat apa diambil? Kalau kita bekerja lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, hati kita itu terdorong untuk terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Karena ngerti bahwa amal baik yang ikhlas lillahi ta'ala akan menjadi pahala jika tidak tercampur dengan hal-hal yang haram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima adalah kita itu jika ingin melaksanakan amalan-amalan yang kemudian pengen ikhlas, itu harus teruji di dua hal. Pertama, yang sifatnya ibadah langsung kepada Allah, kayak sholat. Kalau ditanya tadi sholat maghribnya ikhlas enggak? Ikhlas, Ustaz, ikhlas. Tinggal berdiri aja kan. Kenapa enggak ikhlas? Mungkin yang enggak ikhlas anak-anak. Karena dibentak dulu sama orang tuanya di rumah. Yuk berangkat. Kalau enggak, kamu enggak bisa lihat HP malam ini. Berarti berangkatnya karena HP. Tapi ini jauh lebih baik daripada enggak sholat. Karena ikhlas itu kadang-kadang butuh dilatih juga. Tapi kalau kita orang dewasa, itu sholat itu pastikan ikhlas. Sholat tadi ikhlas. Datang ke pengajian, ikhlas. Kemudian nanti sholat isya insya Allah ikhlas. Namun Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan ikhlasnya juga kalau bisa dalam ranah sosial dan ekonomi. Maksudnya mau melaksanakan itu lillahi ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Jadi mereka itu tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Menjaga kemurnian hati. Kalau Allah perintahkan sami'na wa ta'na, laksanakan tapi ikhlas. Lahuddin hunafa. Jadi untuk melaksanakan agama ini yang lurus. Apa itu? Contohnya Ustaz, wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sholatnya juga dilaksanakan secara ikhlas, zakatnya pun juga harus dilaksanakan secara ikhlas. Jangan cuman hanya yang ibadah ke Allah saja, yang ranah sosial plus ekonominya tidak dilaksanakan. Makanya jenengan-jenengan yang malam hari ini punya uang saldo e-banking sampai nisab senilai 85 gram emas 24 karat dan sudah berlalu kepemilikannya selama 1 tahun dan selama 1 tahun itu belum pernah turun di bawah nisab, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kapan waktunya Ustaz? Kapan pertama kali jenengan uangnya sampai nisab? Dan ini kita diuji, ikhlas nggak ini? Ikhlas nggak ini? Biasanya yang ikhlas itu yang beras. Berapa itu berasnya? 2,7. Wes tak lebihin 3. Kan macam-macam ukurannya itu. Kalau ukuran Arabnya jelas.
Pas terjemahan di Indonesia itu ada 2,5, 2,7, ada yang 3. Wes pokoknya tak lengkapin lah. Takut takut gimana ya? Takut kurang. Zakat yang itu kayaknya mantap. Tapi zakat mal mulai ragu. Mulai ragu zakat mal. Mulai ragu. Nah, disinilah kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini untuk melaksanakan ajaran agama yang ikhlas. Coba laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Keduanya ini kita harus lolos. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara kita itu bisa ikhlas, Ustaz? Kalau ngerjain sesuatu itu betul-betul karena Allah, tidak di tengah jalan kemudian berbelok karena manusia. Dan ini butuh latihan, enggak gampang. Biasa kan, berangkat ke kantor atau kemanapun itu, ada atasan kayak lebih seneng, ngelihat bawahan biasa aja. Ini kan bermasalah sebenarnya. Hal yang seperti ini, tapi ini harus dilatih. Harus dilatih. Kerja dipuji, seneng. Nggak dipuji bilangnya, saya nggak diapresiasi. Saya nggak diapresiasi. Kadang-kadang sering ikut seminar-seminar kita kalau bekerja itu butuh apresiasi. Itu kayak masuk di otak kita itu. Akhirnya kalau kerja nggak ada yang apresiasi, itu kayak merasa sedih. Padahal satu orang mengapresiasi, seandainya telinganya satunya dengar, yang orang lain itu mencaci maki. Jenengan ibu-ibu misalkan datang ke kondangan, itu sudah pakai make up 3 lapis. Sudah datang percaya diri. Datang sebelah, cantik sekali hari ini. Senang sekali. Sebelahnya kedengeran nguping. Kok jelek sekali ya? Itu gimana? Jadi orang itu nggak mungkin semuanya memuji kita. Jadi kalau yang dicari hanya pujian manusia, mustahil 100%. Di sini yang kemudian perlu kita tata. Jangan sampai kemudian kalau kerja tuntas selesai baik butuh apresiasi. Pastikan dilatih hati ini nggak harus butuh apresiasi untuk semangat. Lalu bagaimana cara latihannya Ustadz? Yang pertama adalah pastikan hati ini terbiasa dan terlatih menilai bahwasanya Allah itu jauh lebih penting daripada selain Allah. Sehingga manusia, uang, jabatan itu nggak ada apa-apanya. Dan kita tahu bahwasanya posisi manusia itu sama Allah Subhanahu wa taala dinaikkan derajatnya itu bukan dari uang. Coba lihat catatan sejarah, ayat, hadis dan macam-macam. Nabi Adam dinaikkan derajatnya gara-gara apa? Ilmu. Nabi Adam sampai kemudian makhluk yang lain disuruh sujud ke Nabi Adam karena lebih berpengetahuan ilmunya. Kedua, pertanyaannya, ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, bekalnya apa? Buah-buahan dari surga? Emas batangan? Enggak, ilmu, pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu dibekali pengetahuan-pengetahuan. Ini makanan yang boleh dimakan, ini makanan yang nggak boleh dimakan. Di muka bumi itu ada racun. Ada yang boleh dimakan, ada yang nggak boleh dimakan. Seandainya dikasih bekal itu, mana ada kita-kita seperti ini. Nabi Adam dan Siti Hawa mungkin sudah meninggal dunia keracunan. Tapi karena Nabi Adam dikasih pengetahuan bekal, ini hewan berbisa namanya ular. Jangan kemudian dielus-elus. Kalau ketemu kambing, boleh dilus-elus sama sapi. Kalau buaya, menghindar. Jadi dikasih pengetahuan. Kemudian, manusia itu dinaikkan derajatnya oleh Allah, dihormati, dianggap penting. Itu gara-gara takwanya. Inna akromakum indallahi atqakum. Jadi dunia itu, kalau kita cari, itu bukan menaikkan derajat, malah menurunkan. Ini manusia, dia menjadi naik itu karena ketakwaan, karena ilmu, karena akhlak. Wa ma inna apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tapi ketika di bawahnya ini dunia fulus, fulus, fulus. Ketika orang itu ngejar fulus, maka dia makin ke bawah. Dan ini contohnya dulu sudah ada zaman Nabi Muhammad.
Ada sahabat yang setiap hari biasa sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah di masjid, tapi secara ekonomi miskin. Tapi imannya mantap. Lalu dia minta ke Nabi Muhammad supaya dikasih rezeki yang lebih. Berdoa Nabi Muhammad, doanya dikabulkan. Kemudian orang ini, sahabat ini, dikasih 2 kambing. Dirawatlah kambing itu. Kambingnya beranak, 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 beranak. Makin banyak kambingnya. Yang awalnya soft depan karena sibuk sama kambing dunia, softnya makin akhir, mundur, terlambat. Makin akhir, kambingnya makin banyak, makin soft. Akhirnya nggak sholat berjamaah. Nabi Muhammad itu punya kebiasaan kalau habis sholat berjamaah, jadi imam beliau. Itu noleh seperti ini. Itu bukan karena pegel. Beliau itu ngecek mana sahabat yang datang dan mana sahabat yang tidak datang sholat. Dilihat. Cuma kan nggak mungkin saya ngeliat jenengan karena nggak kenal. Dia pindah ya posisi begini. Itu niru Nabi. Cuma tujuan awalnya Nabi itu diantaranya ketika noleh ke, ke jamaah itu dicek. Mana yang tidak datang. Dicek, dilihat. Kalau saya kan nggak kenal yang mana yang nggak datang. Mana saya tahu. Pokoknya berbaik sangka saja lah nanti nonton di YouTube. Like, share, dan komen. Itu dilihat. Lalu Nabi Muhammad nanya, mana dulu orang yang biasa soft depan? Kok sekarang udah nggak ada? Apa jawab sahabat? Sibuk sama kambing. Sibuk sama dunia. Ibu-ibu kadang begitu juga. Awal-awal bisnis, catering. Masih sempat on time sholat waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dulu, sholat. Karena pesanan cuma 10. Giliran pesanan 1000, 2000, Allahu Akbar. Nanggung nih, nanggung. Nanggung. Jawabannya nanggung. Jawabannya. Jadi model-model seperti ini nggak baru. Dulu zaman sahabat pun juga ada. Padahal masih ada Nabi. Mana itu? Sibuk sama kambing ya Rasul. Sampai nggak sholat berjamaah. Tapi sholat juga di rumah. Tapi nggak sholat berjamaah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Posisinya dulu dia waktu miskin dan selalu sholat berjamaah soft depan 5 kali sehari. Dalam pandangan Allah, dalam kedudukan Allah, jauh lebih baik dulu daripada sekarang. Padahal sekarang dia fulusnya banyak. Cateringannya sehari 1000, 2000, sold out semuanya. Rekeningnya saldonya masuk 10 juta, 20 juta, e-bankingnya penuh. Tapi ketika waktu sholat nanti, dan nanti dulu, nanti. Nanggung, nanggung. Jadi, orang yang ngejar harta, itu makin anjlok ke bawah itu. Dan ini sabda Nabi Muhammad SAW, jelas sekali. Sehingga dari sini, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan cari dunia. Waktunya dipanggil datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, stop dulu. Sholat. Ada sopan santunnya. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kalau dipanggil, datang apa enggak? Datang. Itu namanya sopan santun. Ini poin pertama, bagaimana cara kita melatih hati supaya gampang ikhlas. Memposisikan Allah jauh lebih penting daripada selain Allah. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita itu lebih gampang ikhlas atau lebih mudah ikhlas? Ketika kita melakukan amal baik, pastikan kita tahu bahwasanya Allah itu lebih baik daripada manusia. Kok sampai kita melakukan amal baik, yang awalnya karena Allah, tiba-tiba belok. Karena manusia. Kita harus yakin, Allah lebih baik daripada manusia. Contoh, jenengan punya masakan, mau berbagi, pengen mengamalkan hadis Nabi Muhammad, idza tabakhta marokatan faktir ma'aha wa ta'ahad jironi. Kalau kamu punya makanan, perbanyak, kasih tetanggamu. Ini perintah Nabi Muhammad, bukan hanya masalah sosial saja. Sehingga niatnya itu lebih tinggi daripada hanya sekedar sosial.
Kebetulan jenengan itu punya dua tetangga. Yang satu bestie, teman baik. Yang satu musuh bebuyutan. Tapi ada perintah Nabi ngasih makanan dua-duanya. Pertanyaannya adalah saat jenengan mau berbagi sama nggak kira-kira porsinya? Jujur, pasti enggak. Ini manusia mau berbuat baik saja masih terpengaruhi oleh gesekan sosial. Coba Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah, yang di sana tidak menyembah Allah, ngasih udara yang sama, sama. Kita berbuat baik, di sana ada yang sedang nyolong, ada yang sedang ngerampok. Kita berbuat baik dengan melihat saya pengajian, itu matanya masih melek. Di sana itu yang mau ngerampok sama Allah masih dibikin mata melihat. Betapa baiknya Allah. Disembah nggak disembah, tetap baik. Untuk itulah kemudian kita mikir saat beribadah kepada Allah, ngapain saya harus terpengaruh sama pujian manusia? Karena manusia itu ya begitu kalau berbuat baik. Allah itu tidak demikian. Dari demikianlah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pas lagi mau berbuat baik kok ada kecenderungan pengen dipuji manusia, langsung teringat pengajian. Allah manusia juga begitu sama aja. Allah sajalah, Allah itu baik banget. Baik, baik banget. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini menjadi wasilah datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.